Teror di kos-kosan berhantu. Suara pintu berderit, suara angin lembut, dan suara detak jam yang pelan di latar belakang. Selamat datang kembali di podcast Horor Malam Minggu Misteri. Tempat di mana cerita-cerita seram dan misterius membuat malam kalian semakin dingin. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang mengerikan dari salah satu kos-kosan di daerah yang mungkin dekat dengan tempat tinggalmu. Di sebuah kos-kosan tua, sederhana, tapi menyimpan rahasia yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara langkah kaki pelan terdengar, semakin mendekat. Cerita ini datang dari seorang mahasiswi bernama Dina. Waktu itu, Dina baru saja diterima di universitas ternama di kota itu, dan dia memutuskan untuk tinggal di sebuah kos-kosan yang lokasinya dekat kampus. Kos-kosan tersebut terlihat nyaman dari luar, meskipun bangunannya sudah tua awalnya. Semua tampak normal, namun semua berubah ketika malam hari pertama tiba. Suara pintu tertutup keras, kemudian disusul dengan suara hembusan angin yang misterius. Malam itu, Dina merasa suasana kos-kosan begitu sunyi. Hanya suara angin yang berhembus pelan di luar jendela saat ia sedang berbaring di kasurnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lorong. Dina berpikir, mungkin itu penghuni kamar lain, tapi anehnya, suara langkah kaki itu terus terdengar. Bolak-balik, tanpa henti, suara langkah kaki yang gemeretak di lantai kayu terdengar berulang-ulang. Dina mulai merasa gelisah. Dia memutuskan untuk mengintip dari balik pintu kamarnya. Namun, betapa terkejutnya dia saat melihat lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Suara pintu dibuka pelan. Suara lorong yang kosong. Hanya suara angin yang terdengar sayu. Dia mencoba kembali tidur, meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi malam itu belum selesai. Sekitar pukul 2 pagi, Dina mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. 3 ketukan keras. Tok tok tok. Suara ketukan 3 kali dengan tegas di pintu kayu. Dina memberanikan diri untuk membuka pintu. Tapi lagi-lagi tidak ada siapapun di luar. Hawa dingin seolah menyelimuti tubuhnya. Tak lama kemudian, lampu kamarnya tiba-tiba padam, membuat kamar menjadi gelap gulita. Saat itulah, Dina melihatnya. Suara lampu yang padam secara tiba-tiba, diikuti dengan suara napas tercekat. Di sudut kamar, seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang berdiri diam, menatap ke arah Dina. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan bibirnya tersenyum kecil, senyuman yang tidak mungkin dilupakan oleh siapapun yang melihatnya. Suara desahan napas berat dan suara lirih yang misterius. Dina terpaku, tubuhnya seolah kaku tak bisa bergerak. Dalam hatinya ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Wanita itu perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat udara di sekitar Dina semakin dingin. Namun, sebelum wanita itu mencapai tempat Dina berdiri, lampu kamar tiba-tiba menyala kembali. Dan sosok wanita itu hilang begitu saja. Suara lampu yang menyala kembali diikuti dengan suara napas lega. Dina segera berlari keluar kamar dan menceritakan semuanya kepada penjaga kos. Namun, apa yang ia dengar justru membuat darahnya berdesir lebih cepat. Ternyata, penghuni sebelumnya yang menempati kamar Dina ditemukan tewas gantung diri di kamar itu. Konon arwahnya masih jin tayangan. Mencari teman di malam-malam sunyi seperti malam itu. Suara lonceng berdentang 3 kali di kejauhan. Sejak saat itu, Dina memutuskan untuk pindah dari kos-kosan tersebut. Namun, sampai hari ini, kamar itu masih kosong. Meskipun sering kali terdengar suara langkah kaki di lorong, atau ketukan 3 kali di pintu kamar yang tak lagi dihuni. Suara ketukan lagi 3 kali dengan tegas, diikuti dengan suara angin yang menderu pelan.
Jadi, bagi kalian yang sedang tinggal di kos-kosan, perhatikan baik-baik suasana di sekitarmu, jangan abaikan. Jika mendengar suara langkah kaki yang tak berwujud, atau ketukan pintu di tengah malam. Karena siapa tahu, mungkin bukan manusia yang berusaha menghubungimu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di Malam Minggu Misteri, di mana kengerian selalu menyapa di kegelapan malam. Tetap waspada, karena horor bisa datang kapan saja.